inget banget waktu itu emang kita break gitu kan. Cuman posisinya dia mau pulang ke Bandar Lampung nih. Pulang Bandar Lampung, kita ketemuan di sini, ketemuan di rumahnya. Di situ inisiatif lah gua. Oke lah. Kayaknya gua ikut nganterin lu nya. Nganter lah. Naik bis, cong. Desek-desekan. Bayangin aja perjuangan gua nganterin dia. Cuman emang ya niatnya emang mau naik bis gitu dari sana tuh. Naik bis dari tempat dia tuh, dari Lampung Barat sana. Naik bis nyampe Jakarta kan. Gua ngikut di sini, gua ngikutnya di terminal sini dari Jakarta. Iya. Ngikut di sini, ikut lah. Nah, di situ tuh aneh anjing kelakuannya. Kayak HP dia tuh nggak boleh gua pegang. Gini. Privasi lah ya. Privasi. Kenapa sih ini anak, kata gue kan, itu ditanya Boy. Tanda kutip. Apa sih anjing, kata gue, kok gini gitu loh. Jadi sebenarnya sih sebelumnya dipegang HP dia tuh ya tetep aja itu HP dari gue gitu maksudnya. Kok kayak gini gitu maksudnya. Jadi di situ oke lah, gua diemin nyampe lah di Jakarta, ngobrol. Nah, gua tuh taunya apa gitu. Pokoknya tiba-tiba gua tuh tahu gitu. Gua lupa banget. Gua tiba-tiba tahu. Nah, dia baru jujur. Ya lah, katanya di Jakarta itu ada gebetan. Anjing gitu. Yang gua udah jauh-jauh dari Bandar Lampung nganterin dia ke Jakarta. Itu posisinya dia ngaku itu nyampe mana perjalanan, Boy? Udah di sono, coy. Udah di Jakarta. Udah gua anterin nyampe asramanya. Dia bilang ini anjing, kata gue, kayak gimana ya, kayak gue nganterin di sana capek gitu gue ya, desek-desekan di mobil bis ke sana tuh, kita tuh sakit banget ini, cong. Itu mirisnya hidup gue tuh, Bor, salah cinta tai. Lu bisa ingat jalan pulang kan ya dari sakit hati? Dari situ gue langsung pulang, Bor. Gue pulang aja lah. Yang tadinya gue sama sekali gue nggak tahu yang namanya naik pesawat. Gue agak norak nih, Cong. Gue ceritain aja gue ya. Jadi dadakan ya? Dadakan anjing. Masih Traveloka dulu, gua masih murah dulu, 200 lah, berapa lah, di Bandar Lampung murah kayaknya. Habis itu gue pesan pesawat, anjing. Udah gue pulang, kata gue. Gue sempet chatan tuh sama cowoknya, gue minta nomornya, gue chat. Cowoknya enak nggak lo aja chat? Enak, cowoknya. Ya gue nggak tahu, kan dia bilang pas dia nerima gue, dia udah putus sama lu katanya. Nerima ini berarti udah jadian, bukan gebetan ya? Udah jadian, udah jalan juga anjing. Astaga. Ya, itu yang gue tahu sih, cuman di balik itu kan gue nggak tahu ada yang lain apa enggak. Terus? Nah di situ gue pulang lah dari Jakarta itu lah, pulang lah pokoknya. Yang kayak kurang bego, pulang di bandara anjing nggak ngerti apa-apa. Gue ikutin aja suara-suara ini gue ikutin gitu. Pokoknya nyampe lah gue di sini. Di sini nih kayak sia-sia gitu, Bol. Ya itu istilahnya kan itu udah kayak perjuangan ya sih, Bol. Sampai sana gitu, gue anterin gini. Anjing ke sini kayak apa sih, kata gue nih apa sih, kata gue, anjing banget tuh kelakuan gue. Itu jalan udah, habis itu kelar kan, satu masalah tuh kelar. Jalan lagi sampai di titik pokoknya lah, ada yang terungkap lagi, ada yang cowoknya sebelumnya apa yang gebetan dia tuh pernah ngirimin duit ke dia, terus udah keungkap semula sama gua, setahu gua. Jadi bilangnya nih si mulut cewek ini emang kayak gitu sih, coy. Cuman nggak tahu ya, gua nggak maksud gua di sini gua nggak ngerendahin perempuan. Gua nggak, tapi khususnya untuk satu cewek itulah ya. Gua nggak ngerendahin perempuan, harga diri perempuan gitu. Mohon maaf sebelumnya di subscribernya Komang Wirawan. Habis itu gua nggak ngerendahin gitu, nggak ngerendahin perempuan. Mungkin ya ada salah satu, mungkin nggak gitu semua kan, perempuan nggak gitu semua, nggak dijejak apa, nggak ditembak semuanya kayak gitu. Ya, kita ini yang gue ceritain yang pengalaman gue aja gitu, ya. yang kenal sama doi ini. Terus setelah itu jalan selesai nih, dia kuliah selesai, gue belum selesai kan kuliah, masih nunggu satu tahun lagi. Dia selesai, kelar kuliah dia,
Habis itu baliklah dia ke sini. Nah balik dia ke sini tuh, Oh, jadi duluan dia yang kelar ya? dia kan D3 bro. Oh iya iya. Berarti waktu lu wisudaan dia ke Jakarta itu kita belum kelar ya? Belum. Nah itu juga. Nah di situ tuh gue baru tahu, gue diceritain sama temennya. Temennya juga orang sini, orang pemilik. Habis itu diceritain, pas kamu tuh ke Jakarta katanya. Cuman aku nggak tahu, kata dia tuh, kata Indonesia. Cuman aku nggak tahu dia tuh keluar tuh ketemu sama siapa katanya. Pas wisudaan. Nah anjir kata gue banget. Nah situ dah gue tuh ya gue kumpulin semua yang info-info tentang dia tuh di sana ngapain, di sini ngapain, gue kumpulin, gue jadiin satu biar gue nih bener-bener yakin gue mau bakal ngelepas dia gitu. Jadi jadi selesai lah dia kuliah, pulang ke sini dia cari-cari kerja di sini, akhirnya dapat kerja di Liwa, Barat sono, jauh juga sih, tetap aja ya daerah lah intinya. Ya. Jalan tiba-tiba gue tahu dia dekat sama polisi di sono. Liwa. Di Liwa itu. Pokoknya Berat juga saingan lu, Bre. Belum wisuda. Saingan lu udah polisi. Gila. berat saingan gue apa enggak? Enggak Gua berat saingan gue mah. Polisi lah, kayak lah nggak tahu gue. Habis itu jalan, gue udah tahu marah biasa. Itu tetap aja nggak tahu gue nih, atau gue nih yang bego apa gimana ya, tetap aja nyambung lagi jalan lagi gitu bos. Nyampe ujung-ujungnya lu udah niat selesai wisuda. Udah gue niatin ya. Lu udah wisuda. Ketika selesai wisuda itu lu sempet nggak ketemu sama keluarganya bilang lu udah niatin mau jadiin dia istri lu, apa jadiin dia pasangan hidup lu? Udah sering bro itu mah. Bahkan gue nginep di rumah dia aja gue pernah. Itu setelah wisuda. Saking karena gue deket banget sama keluarga dia. Cuman ya nggak ngejamin hubungan itu, meskipun kita udah kenal keluarganya, kita udah akrab sama semua keluarganya, sama saudaranya semua kita udah kenal, nggak ngejamin hubungan itu bakalan jadi satu buah keluarga baru bro. Benar-benar. Quotes gue. Ini nih, apa namanya? Satu pesan bagus. Walaupun kita sudah kenal dengan keluarganya, akrab dengan semua sanak saudaranya, tapi kalau takdir berkata lain, ya nggak bakalan jadi. Nah, itulah dia. Bahkan maling yang begitu akhlaknya nggak bagus, terus belum kenal sama keluarga perempuan, tiba-tiba jadi nikah. Kayaknya itu kan ada. Kita nggak bisa, walaupun kita udah kerja, udah mapan, atau kita ganteng, atau kita jelek atau gimana, itu nggak menjamin ya bro ya. Tetap aja satu pesan gua, kalau ada kalian nih, nanti dulu pesannya bro. Ini belum di akhir, belum selesai. Nah sekarang, gini bro, dari lo situ setelah wisuda kan gue dengar lo udah sering ke rumah dia, ke rumah si doi, udah pernah nginep juga, bahkan udah ngomong serius sama keluarganya. Dan lo itu pernah nggak sih di apa sih namanya, dikasih ultimatum sama keluarganya, harus nikah tahun ini atau tahun depan? Enggak gua. Bahkan gini sih, nggak tahu, emang udah takdirnya. Setiap gua yang mau gua rencanain nih, misalkan kayak tahun kemarin 2019 kemarin, kan gua mau rencanain tuh kita mau tunangan dulu nih. Ternyata si keluarganya ini kagak setuju. Misalkan gua nih tunangan dulu. Nggak tahu dari pihak bokapnya, nggak tahu emaknya, gua nggak tahu. Pokoknya setiap yang mau gue rencanain itu selalu gagal. Di situ gue udah curiga nih, ada apa sih sama hubungan gue gitu. Tiapnya gue ngejalin sesuatu hal yang gue nih pengen ini nih, pengen yang lebih apa, satu ngejelasin yang serius gitu loh, ngejalanin yang serius. Ini pengen ada target, tahun ini ada target nih, tapi selalu gagal bro. Di situ gagal lagi gitu. Di situ gue udah kepikiran yang udah ini apa, emang jalannya begini gitu coy, gua nggak bisa lanjut apa gimana. Dan sampai sekarang lo udah mempersiapkan sejauh mana bro? Apa lo udah mapan, udah kerja di rumah sakit, bahkan gua dengar nih ya, lo udah punya angan-angan, udah siap mau ngambil rumah. Kenapa sekarang batal gitu? Apakah karena lo putus ngambil rumah itu batal
Apa itu salah satu faktornya bro? Karena lu kecewa nggak jadi apa ya, nggak jadi tahun ini berkeluarga gitu. Enggak sih, cuman ya mungkin itu salah satunya. Gua udah diniatin beli rumah lah, walaupun nggak gede ya istilahnya, isinya pengen gue punya rumah sendiri gitu. Apalagi kan gue kerja di sini nih sekarang, gue pengen punya di sini gitu lah ini. Tapi kan setelah kejadian itu kayak gue nih emang kehilangan satu harapan gitu dalam hidup gue. Kayak dalam hati gue tuh udahlah, gue ngapain lagi sih gitu loh. Gue berjuang buat, padahal ya berjuangin itu nggak cuma buat perempuan, buat keluarga ya sih. Cuman di situ ya mungkin gue kalut banget tuh, jangan habis sebulan 2 bulan itu bener-bener gue kalut. Kayak apa ya, kayak nggak usah munafik lah, orang yang udah bener-bener sayang, orang udah bener nyaman pasti ditinggalin itu nangis. Gua nangis, gue nggak munafik, gue nangis, gue sedih gitu kan. Jadi lu sekuat ceritanya lu yang ditinggal bukan lu yang meninggal. kuatnya preman gitu lah. Kalau misalkan dia ditinggal sama yang dia sayangin, apa yang dia udah bikin dia nyaman, pasti kayak gitu. Mungkin gue nggak tahu. Jadi itu ya perjalanan hidup sebuah percintaan antara dua insan yang mencoba untuk bersama, tapi nyatanya kuasa Tuhan berkata lain. Ya bukan maksudnya berhenti karena diambil oleh Tuhan, bukan, tapi ditakdirkan Tuhan itu tidak bersama, dalam artian dia memilih jalan lain. Hati-hati sama orang ketiga nih. Orang ketiga itu anjing. Jadi gimana bro, dari pengalaman lu yang lu rasain? Sorry nih ya, tadinya gue kira 7 tahun, ternyata 9 tahun bro. Gue nggak ngerti 9 tahun bro. Gue sih 7 tahun. Kalau lu berkeluarga, anak lu udah SD. Jadi gimana untuk pesan-pesannya untuk teman-teman kita semua, untuk yang menyaksikan, agak bisa lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, menjaga pasangannya dengan baik. Jangan sampailah ada orang ketiga atau keseringan ada orang ketiga. Nah, gue yakin lah bro, pacar lu ada orang ketiga, itu mungkin karma dari lu atau gimana. Iya, tahu sih. Lu pernah kan? Pernah nggak gitu loh? Pernah kan? Nggak sesering dia. Apalagi yang gue keceplosan kampus sebelah tadi. Bukan nyebutin merek lagi. Nanti nanti disembunyiin. Sebelumnya tiba-tiba gue liat channel lu ada lagi. Jadi gimana pesan-pesannya bro untuk teman-teman kita semua? Pesan-pesan gua yang buat teman-teman semua, sebagai subscribernya Komang maupun subscriber gue nanti lu punya YouTube juga bro ya? Punya. Apa nama YouTube-nya bro? Otak Sosmed Channel. Jadi lu kasih ya di bawah. Oke, gampang nanti. Bisa teman-teman bisa bantu subscribe channelnya ini. Otak apa? Otak Sosmed Channel. Otak Sosmed Channel. Itu isinya tentang apa kontennya bro? Kontennya yang penting ada. Konten gue tuh amburadul, yang penting anjing lah. Yang penting anjing. Oke, kita lanjut lagi kembali ke topik. Untuk tadi gimana pesan gue bagi teman-teman semua nih lagi ngejalanin hubungan LDR, hubungan ya yang mau serius, yang mau hubungan jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, kalau bisa sih pertahanin semampu kalian gitu, pertahanin sebisa kalian. Cuman kalau di pertengahan itu, di hubungan kalian itu udah ada kan chemistry-nya gak cocok atau apapun, sebelum kalian tuh melangkah ke yang jenjang lebih lanjut, yang mendingan koreksi lagi gitu loh. Apakah si pasangan ini benar-benar cocok buat kita, buat nemenin hidup kita ke depannya. Kan istilahnya nikah itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, jangan sampai terulang 2 kali. Ini untuk kembali. Jadi itu intinya. Ya intinya sih, ya meskipun yang pacaran lama maupun nggak lama ya, kalau misalkan pacaran itu ada tujuannya ke sana, tujuannya nikah sih. Semua pacaran tujuannya pasti nikah ya. Mungkin fuckboy aja yang nggak ada tujuan. Sebagian orang yang fuckboy gitu ya nggak ada tujuan, cuma nggak jelas, cuma senang aja kayak gue sekarang. Anjing. Habis itu ya itu intinya
buatlah hubungan kalian itu seharmonis mungkin, maupun jauh maupun jarak jauh maupun dekat ya. Komunikasi itu penting buat ya, gue pesenin tuh dalam hubungan itu komunikasi itu penting. Bukan berarti kemana-mana lo harus bilang gue mau kesini nih, gue mau kesini, bukan begitu intinya selalu ada kabar itu. Jangan sampai gue nggak tahu nih pacar gue nih lagi di mana gitu, jangan sampai kayak gitu. Intinya kasihlah kabar, maupun pacar kalian ini kasihlah kabar gitu. Minimal sekali 2 kali lah ya dalam 24 jam ya gitu. Kita tuh sebenarnya dalam hubungannya mungkin chatan tiap menit tiap jam mungkin boring juga, cuman ya intinya kabar itu, komunikasi itu penting gitu. Menurut gua yang udah ya berkecimpung dalam hubungan percintaan apalah. Percintaan apalah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk pesannya dari sahabat gua ini Bang Tio, yaitu kalau kalian semua menjalin hubungan baik itu LDR ataupun jarak dekat ataupun sering ketemu, intinya kuncinya itu jaga keharmonisan dan kepercayaan, harmonisan, dan selalu berkomunikasi agar nggak ada orang ketiga yang masuk. Karena kalau ada orang ketiga masuk itu sakit bro, asli. Tapi kalau prinsip gua bro ya nggak kayak gitu. Jangankan orang ketiga masuk bro, dia ngerespon orang ketiga yang mau ngajakin dia pacaran atau ngajakin dia jalan, udah los. Gua anggap itu dia pacaran sama orang itu, bukan pacar gua lagi. Semenjak dia mau ngerespon itu. Karena kenapa? Dia udah punya pacar nih, tapi diajak jalan sama orang lain dia mau. Udah berarti dia pacarnya orang itu bro. Gitu. Gua sih fine-fine aja. Prinsip orang kan beda-beda. Prinsip gue itu prinsip lu. Iya, jadi tinggal pilih aja teman-teman. Bagi yang para cowok ya, mau pakai prinsip yang mana. Tapi kalau untuk cewek, turuti dan ikuti prinsipnya Bang Tio ini. Ini bagus teman-teman. Jadi oke teman-teman, gitu aja segmen kali ini di Suara Hati. Untuk teman-teman yang baru nonton ya, untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu channel itu terus berkembang, dan share, like, dan komen video ini. Oke, untuk teman-teman para perempuan yang masih single, yang jomblo, yang mau kenalan sama sahabat gua ini, kebetulan dia lagi jomblo nih bro. Kebetulan dia lagi jomblo. Boleh teman-teman semua yang cewek-cewek bisa DM ke Instagramnya. Apa Instagramnya bro? Adi Lestio. Iya oke. Instagramnya itu ya Adi Lestio, nanti ada di deskripsi, nanti bisa teman-teman DM untuk kenal lebih dekat. Karena dia ini jomblo, udah mapan pula. Wah, amin bro. Udah mapan, udah kerja di rumah sakit besar di Bandar Lampung bro. Aduh, dia ini bocoran dikit ya bro ya, dia ini seorang perawat. Mapan aja nih, malu gua mapan. Oke, cukup sekian video kali ini. Kemungkinan video ini masuk 2 part ya bro ya, karena ini kepanjangan. Kalau udah teman-teman sampai di kata-kata ini, berarti teman-teman udah nonton di part yang sebelumnya. Oke? Jangan lupa channel gua. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dia, nanti ada di link deskripsi. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video berikutnya kita ketemu lagi dengan sasaran yang patah hati. Tapi jangan sampai ada yang patah hati kayak gini lagi ya. Anjing. Oke, siap. Thank you bro. Ngopi dulu. Udah mau habis nih, Bro.